asalnya Jepang, tapi sekarang sudah dari benih semua kita. Jadi yang namanya ubi jalar yang tidak punya nilai ekonomi kita ekspor. Ini kemampuannya sampai ini. Masyarakatnya aktif. Ini sama lah. Iya, cuma ini foto kecil-kecil. Iya, ini beliau sudah pernah ke proses ini bersama Pak SBY. Kita sudah lihat ini. Yang akhir dijual di dalam negeri. Nah, yang bagus dikirim ke Jepang. Di Jepang di packing, kita beli lagi ke sini loh. Jadinya mana Pak? Oh jadinya ini. Kalau Garut rata-rata kan sudah. Waktu jadi Wakapolda. Wah udah segini ya? Tahun 2019. Gini. Pas kesini bawa siswa jalan kaki itu ya. Dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap. Pegang-pegang masih
Amin. Izin Kang Mas, kalau berkenan biar tulisannya kelihatan. Nah, suatu saat bawa kapur. Monggo Pak Kapur. Oh, nih berbagi kita Pak. Ayo. Saya. Kelihatan di situ. Maksudnya Pak Kapur. Ini lagi yang lagi dikembangkan. Indonesia. Iya, orang asing ya ini orang asing ini memang asing. Izin Bapak, kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. Ada di mana Pak Dandim? Ada di drum. Izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tanya mengepal nggih. Pal, jangan ada yang lain-lain. Ketua Dewan Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, Paramedik Veteriner dan Inseminator Indonesia. Jadi bagian nyuntik sapi. Nama saya Imam Bonari. Warga Imam. Dokter hewan Imam Bonari, silakan. Pak Subahan. Saya Subhan, Koordinator Sarjana Membangun Desa Kabupaten Jember. Yang dari petani tebu, Pak Haji Sutris. Ya. Haji, Ayo langsung di sini. Siapa lagi yang tak sebut ini? Oh, Ketua Pramuka, Kak Suko. Ya. Dari perangkat desa ya. Pada hari ini Bapak Kapolda, Pak Ade kan, Pak Ade mau, ayo Pak. Habib. Bapak Kapolda di sela-sela kunjungannya mampir ke tempat kita. Beliau tadi berkunjung kepada para tokoh alim ulama di Jember dan mengunjungi Polres Jember. Dan sekarang dalam perjalanan pulang beliau mampir ke sini disempatkan ketemu dengan kawan-kawan semua. Tidak mungkin beliau akan berkeliling ke 38 kota dan kabupaten dalam waktu singkat. Sekarang misalnya Pak Buang sebagai Ketua Asosiasi Cengkeh, Pak Misbah, Ketua Asosiasi Petani Tembakau, sampaikan salam kepada teman-teman. Yang kakao, yang kopi, ya, terus yang tebu, ya, yang tembakau, yang peternak, sampaikan salam. Pak Kapolda datang, masuk ke Jawa Timur, tentunya sebagai pelindung dan pengayom kita semua. Pak Kapolda, kehadiran Bapak sungguh membuat kami menjadi sangat bersemangat karena merasa ada yang melindungi kami. Salah satunya adalah kalau peternak, ini kan beberapa tahun terakhir telur ayam itu hancur. Banyak peternak yang sekarang gulung tikar, baik itu peternak sapi, kambing, ayam. Karena kalau ayam ini banyak peredaran telur inventif yang gagal tetas. Kami tidak punya kewenangan untuk mencegahnya kecuali Pak Kapolda, karena itu tidak baik dan itu justru merugikan masyarakat. Telur yang gagal tetas itu dijual lagi itu biasanya oleh produsen itu anak ayam yang paling banyak itu. Saya pikir itu, dan yang lain-lainnya adalah biasalah kita beternak dan bertani, justru kadang-kadang banyak produk-produk pertanian yang ilegal masuk ke Indonesia, ke Jawa Timur. Tentu ini juga bagian yang kami harapkan perlindungan dari Bapak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Kapolda atas kehadirannya dan dukungannya pada kami semua. Kami butuh pengayoman dan perlindungan. Ini juga ada Pak Kepala Desa mewakili adesi, ya, dan teman-teman nanti beliau akan memberikan bantuan bibit kepada Bapak dan Ibu, dan sumber beliau yang minta kepada saya agar disiapkan bibit yang sekiranya bisa ditanam di sekitar rumah. Beliau menyiapkan hari ini 1000 bibit diberikan kepada panjenengan. Ini beliau saya diminta untuk menjelaskan, ini ada markisa. Kalau di Ukraina, di Rusia, itu juga ini tidak pernah
ada yang luput dari tanaman ini. Karena tanaman ini sumber vitamin C yang sangat luar biasa. Bisa untuk meneduhkan mobil di depannya, untuk halaman rumah, tapi buahnya sangat luar biasa. Di depan itu ada indigo vera. Kalau orang beternak sudah punya tanaman indigo vera, maka selesailah urusan protein. Protein dari alam. Karena kandungan proteinnya di sini sampai 29%. Nah, satu pohon ini kalau dibawa oleh Bapak dan Ibu ke tempat masing-masing kembangkan, nanti di situ buahnya akan dikembangkan lagi. Itu akan bisa lebih tambah banyak. Kembangkan kepada masyarakat. Salam dari Pak Kapolda untuk Bapak dan Ibu, bahwa ini adalah berkat silaturahim, dan yang paling penting adalah di tempat ini Pak Kapolda, ini pusat pelatihan pertanian, dan kita berkumpul semua dari teman-teman TNI, polisi, sipil, semua belajar bersama, termasuk mahasiswa. Belajar apa? Tentang pertanian untuk bisa menghasilkan sumber pangan yang sehat. Karena sumber pangan yang sehat itu adalah masa depan bangsa. Sedikit saya tambahkan, Pak, ada sesuatu yang mungkin merisaukan kita, dan ini tanggung jawab kita bersama. Telur sekarang itu juga terindikasi residu antibiotiknya di ambang batas. Telur. Karena apa? Peternak untuk bisa mendapatkan produksi yang baik agar telurnya tidak sakit, itu biasanya diinjeksi pakai antibiotik. Itu sudah dilarang sekarang. Jadi para peternak jangan sampai menggunakan itu, karena itu sudah dilarang. Kalau ada perusahaan pakan menggunakan antibiotik dicampurkan ke pakannya, maka polisi akan menangkapnya. Itu sudah ada peraturannya tahun 2018. Kenapa itu dilarang? Karena antibiotik ini kalau sampai ada di telur dan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita, dan itu akan menjadi resisten, itulah pembunuh yang paling menakutkan nanti di kemudian hari, melebihi dari COVID. Yang kedua adalah pestisida. Maka di sini Pak Kapolda saya laporkan, kita bikin pestisida alami dari bawang putih dan bawang merah sudah kami lakukan. Termasuk bagaimana kita mengembangkan peternakan, menghindari hormon dan antibiotik. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang, tapi karena kami bersemangat untuk bisa kami sampaikan. Di sini tempat belajar bersama, ya Habib, mohon maaf Habib. Dan selanjutnya mohon nasihat dari Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Arum Sabir. Ini sahabat saya, kebetulan anaknya satu angkatan dengan anak saya. Habib dan para tokoh alim ulama, para bapak ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, wabil khusus Pak Dandim dan jajarannya, terima kasih, serta jajaran Polres Jember. Yang pertama saya mengaturkan ribuan terima kasih Pak Arum dan segenap bapak ibu, kelompok, bolehlah saya katakan ketua kelompok komunitas berbagai macam varietas tumbuhan, terus kemudian hewan. Kita alhamdulillah siang ini bisa bertemu walaupun dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini betul-betul memberikan makna yang mendalam. Kemudian saya kaget masuk ruangan sini tadi. Saya tanya sambil jalan tadi, ternyata ini sudah digagas beliau 30 tahun yang lalu kurang lebih. Masya Allah. Berarti hidupnya beliau ini, Pak Arum Sabir ini, dan mungkin dengan segenap masyarakat yang ada di sekitar sini, itu sudah didedikasikan ke pertanian dan peternakan, kalau boleh saya katakan, di separuh hidup beliau pasti. Ini luar biasa. Ini menjadi inspirasi, terutama bagi kelompok muda. Kalau kira-kira kita menekuni sesuatu dengan serius, mendalam, hasilnya akan ditunjukkan oleh Allah. Kira-kira gitu, insya Allah. Yang ketiga, saya nitip salam untuk anggota dan seluruh segenap masyarakat Jember. Mungkin juga yang sudah di luar kota Jember. Salam hormat, saya Belongun, masuk ke Jawa Timur. Saya baru 3 minggu Pak di Jawa Timur ini. Memang saya sempatkan silaturahim ke Yai Sepuh, mohon doa restu. Kira-kira mudah-mudahan apalagi ke depan ini kita akan mengawal pesta demokrasi di Republik ini, wabil khusus di Jawa Timur. Mudah-mudahan kita jamin tidak akan ada gesekan, tidak akan ada pertentangan di level bawah, terutama masyarakat
grassroots ini yang rentan dan mudah diprovokasi. Makanya kami mohon, ayo kita Jogo Jawa Timur, sama-sama kepala boleh dingin, hati apa nih? Kepala boleh panas tapi hati harus dingin. Nah, kira-kira gitu. Beda pilihan biasa, yang penting saudara tetap harus dijaga. Gitu. Kira-kira itu. Dan yang terakhir, ini sebenarnya yang menyiapkan semua ini Pak Arif Sabtu. Inisiatif beliau, tapi saya betul-betul menyambut, terima kasih dan apresiasi. Ini mudah-mudahan bisa, kalau perlu nanti kita bawa ini Pak Pasma ya, kita bawa, kita tanam di Polda, di tempat-tempat panas hidup ini Pak, sangat ya. Nanti dibikin ke para-para, jadi pengganti kanopi. Cocok. Pak Bram, nanti bawa ya, kita tanam di Polda. Baik, mungkin itu sekali lagi selamat berkarya. Saya mohon maaf waktu Bapak Ibu tersita menunggu saya tadi di sini, tapi mudah-mudahan silaturahim yang singkat ini memberikan kesan mendalam, dan saya mencoba untuk terus kita membangun silaturahim yang positif. Mudah-mudahan itu betul-betul bisa membawa dampak untuk lingkungan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, tadi yang dipesan Pak Arum Sabtu tadi terkait dengan larangan-larangan telur, kemudian pestisida, kemudian antibiotik, itu menjadi PR kita. Oke, nanti saya akan coba itu betul-betul saya kelurahan di jajaran Polres di Jawa Timur ini, karena besok kami akan melakukan gelar ANEF. Mudah-mudahan itu salah satu menjadi tugas yang harus dilakukan pengawasan secara ketat. Baik, itu aja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.